Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia, yang selalu haus akan kisah nyata penuh pelajaran dan air mata. Bayangkan seorang wanita muda terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, detak jantungnya nyaris tak terdengar. Semua orang mengira ia koma, padahal ia mendengar segalanya. Tentang pengkhianatan suaminya sendiri, dan sahabat terdekat yang kini merancang kematiannya. Mereka tertawa, membagi harta, merancang pemutus alat bantu hidup. Sementara ia hanya bisa menangis dalam diam. Tapi, apa yang mereka tidak tahu, adalah bahwa sang korban belum kalah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit Jakarta sore itu tampak kelabu, seperti menyimpan firasat akan kehancuran. Raina Ardiani menatap pantulan wajahnya di kaca mobil, matanya lelah, tapi bibirnya tetap tersenyum. Ia baru saja menyelesaikan rapat dengan investor besar. Jaringan galeri seninya akan segera berkembang ke luar negeri. Kesuksesan tinggal selangkah lagi. Namun tak ada yang tahu, langkah berikutnya akan menuntunnya ke ambang kematian. Telepon di kursi samping berdering keras. Nama sang suami, Gilang Mahardika, terpampang jelas. Dengan cepat Raina menjawab, namun suara di ujung sana terdengar panik. Sayang, ada masalah besar di kantor. Tolong segera pulang. Sekarang juga. Masalah apa, Gilang? Aku jelasin nanti. Yang penting cepat. Nada cemas Gilang membuat dada Raina menegang. Ia langsung menyalakan mesin dan mengarahkan mobil ke jembatan tua di daerah Ciliwung Lama, rute tercepat menuju kantor pusat. Namun ketika ia menginjak pedal rem, tak ada yang terjadi. Mobil melaju cepat. Rem tak berfungsi. Rasa panik meledak dalam tubuhnya. Ia memutar setir, berteriak, tapi roda tak terkendali. Dan dalam hitungan detik, mobil terjun bebas dari jembatan. Suara logam beradu, kaca pecah, tubuhnya terhempas ke dalam kabin. Lalu, gelap. Ketika Raina perlahan sadar, dunia tampak asing. Lampu neon rumah sakit, bau disinfektan, suara bip mesin monitor. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Hanya bisa mendengar. Langkah kaki. Bisikan perawat. Denting alat medis. Pintu terbuka. Suara Gilang masuk. Bersama suara perempuan lain. Suara yang terlalu akrab. Masih belum sadar, ujar Maya Lestari, asisten Raina selama 3 tahun. Dokter bilang mungkin dia nggak akan bangun lagi, jawab Gilang. Namun kali ini, nada panik yang biasa ia tunjukkan tak ada. Justru ada tawa kecil. Rencana kita berhasil. Jantung Raina berdetak tak karuan. Aku nggak nyangka rem yang dipotong itu bakal seefektif ini, bisik Maya. Tinggal nunggu Allah ambil jalannya. Dan semua aset, galeri, rekening, jadi milikmu. Gilang membalas dengan ciuman. Kita tinggal tunggu waktu. Aku sudah siapkan dokumen-dokumen. Begitu semua atas namaku, dia akan dimatikan sesuai keinginan hidupnya. Raina menggigil. Bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah rencana pembunuhan. Dan ia, targetnya. Malam berganti pagi. Raina tetap diam. Ia menyusun napas dan strategi dalam pikirannya. Tubuh belum bisa bergerak sempurna, tapi pikirannya tajam. Ia sadar, jika mereka tahu ia bangun, mereka akan mempercepat semuanya. Saat perawat bernama Rika Andayani masuk untuk mengecek tanda vital, Raina memberanikan diri. Ia membuka mata, perlahan, seperti menusuk cahaya dengan belati kecil. Rika terkejut, mendekat dengan wajah cemas. Bu, Anda sadar? Allahu Akbar. Anda sadar. Jari Raina bergerak, menunjuk bibirnya. Tolong,
Jangan bilang siapa-siapa. Bu, saya harus laporkan ini. Ida. Gilang. Dia yang merusak mobil. Dia dan Maya, mereka mau saya mati. Rika terdiam. Ia menatap dalam-dalam ke wajah pucat Raina. Bu, ini serius. Kalau itu benar, Anda dalam bahaya. Aku tahu. Tapi aku butuh waktu. Bukti. Strategi. Bantu aku bertahan hidup. Setetes air mata jatuh dari pelipis Raina. Di tengah segala rasa takut dan nyeri, satu hal pasti, ia tidak akan kalah. Dan ia tahu, ia tidak bisa lakukan ini sendiri. Gilang terus datang setiap hari, membawa Maya sesekali, menampilkan wajah suami yang penuh duka. Tapi Raina tahu, semua itu sandiwara. Mereka tertawa ketika pikir Raina tak bisa mendengar. Mereka membahas pengalihan aset, galeri yang akan dijual, dan bahkan dokter baru yang akan ditunjuk Gilang untuk mendukung penghentian alat bantu hidupnya. Namun Raina juga mulai bergerak. Perlahan, Rika menjadi mata dan telinganya. Suatu malam, Rika masuk diam-diam. Ada yang ingin bertemu Anda, bisiknya. Namanya Bayu Siregar. Dia bilang, dia orang yang menyelamatkan Anda dari reruntuhan mobil. Raina menahan napas. Bayu? Ia samar-samar ingat suara pria di dekat mobil, saat tubuhnya remuk di balik dashboard. Suara serak yang berkata, "Bertahanlah. Bawa dia padaku," ucap Raina. "Tapi hati-hati. Jangan sampai Gilang tahu." Sementara itu, Rika dan Raina juga berhasil menghubungi orang lain. Orang yang selama ini setia, bahkan saat semua orang dipecat oleh Gilang. Namanya Hendra Wijaya. Kepala operasional yang tahu betul segala sistem dan celah hukum perusahaan. Ia sudah curiga sejak hari pertama kecelakaan. Dan ia menyimpan satu hal berharga. Surat kuasa itu palsu, kata Hendra pada Rika. Saya tahu, karena saya yang biasa menyiapkan dokumen legal Raina. Tanda tangannya terlalu sempurna. Bagas terlalu percaya diri. Permainan ini baru saja dimulai. Dan Raina Ardiani tidak akan menyerah sebelum semuanya terbongkar. Namun ia tahu, waktunya terbatas. Gilang sedang merayu dokter baru. Komite rumah sakit akan segera rapat. Dan jika disetujui, alat bantu hidupnya akan dicabut esok pagi. Raina hanya punya satu hari. Untuk bangkit. Untuk melawan. Untuk mengungkap kebenaran. Dan waktunya hampir habis. Udara kamar rumah sakit itu hening seperti kuburan. Hanya suara alat monitor yang berdetak pelan, seolah menjadi metronom nasib yang perlahan menuju akhir. Tapi di balik tubuh yang tampak tak bergerak itu, Raina Ardiani menyusun rencana dengan segenap jiwa dan sisa kekuatannya. Rika Andayani datang malam itu, dengan napas teratur dan langkah ringan. Di tangannya ada tas kecil yang tampak biasa, tapi isinya adalah harapan. Saya bawa beberapa alat untuk terapi fisik, Bu Raina, bisiknya sambil menutup pintu. Kita mulai pelan-pelan. Tapi kita harus siap secepat mungkin. Raina mengangguk perlahan, meski otot-otot lehernya masih terasa kaku. Rika mengeluarkan 2 dumbbell kecil, pita resistensi, dan sepasang sarung tangan khusus untuk memudahkan genggaman. Kita latih tangan dan kakimu. Tapi lebih dari itu, kita juga akan siapkan bukti, katanya lirih. Saat Rika membantu mengangkat tangan kanan Raina dan mulai melatih ototnya, ia bercerita. Aku sudah temui Bayu. Dia tinggal di bawah jembatan Ciliwung Lama. Dia ingat jelas kejadian malam itu. Dia yang menyelamatkanmu dari dalam mobil sebelum meledak. Raina terdiam. Air matanya mengambang. Dia penyelamatku. Dan dia tahu lebih dari itu, Bu, lanjut Rika. Dia dengar Gilang bicara dengan Maya di belakang galeri, tak lama setelah kecelakaan. Mereka membahas rem yang dipotong. Raina mengepalkan tangannya yang gemetar. Kalau begitu, dia saksi kunci. Rika mengangguk.
Bayu juga menemukan bagian rem yang dibuang di bengkel rongsokan tempat mobilmu dibawa. Dia simpan bagian itu. Ada bekas potongan alat. Kalau diuji forensik, pasti terbukti sabotase. Raina menatap Rika dengan mata berair. Semua yang kubutuhkan, satu persatu mendekat. Dan belum selesai, bisik Rika lagi. Saya juga sudah hubungi Hendra Wijaya. Dia sudah curiga sejak awal. Dia bilang surat kuasa yang digunakan Gilang untuk pindahkan aset palsu. Tanda tanganmu dipalsukan. Luar biasa, gumam Raina lirih. Tapi itu semua belum cukup. Kita butuh rekaman. Bukti yang langsung dari mulut mereka. Rika mengangguk cepat. Ia mengeluarkan benda kecil dari saku seragamnya. Ini dari Hendra. Alat perekam suara. Bisa merekam selama lebih dari 6 jam. Suaranya jernih. Kita sembunyikan di bawah laci meja di samping ranjangmu. Tempat terbaik untuk menangkap suara Gilang dan Maya saat mereka merasamu tidak bisa mendengar. Keesokan harinya, giliran Hendra datang diam-diam dengan jaket hoodie dan masker. Ia menyerahkan berkas-berkas yang telah ia kumpulkan. Laporan transaksi ilegal, penjualan properti tanpa izin, dan pola pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Gilang. Maya dan Gilang sudah terbiasa memalsukan tanda tangan. Tapi saya tahu, Bu Raina selalu menandatangani dokumen dengan tekanan tangan kanan agak ke bawah. Tanda tangan ini terlalu lurus, terlalu rapi. Ini hasil latihan bukan alami, jelas Hendra. Mereka akan datang besok jam 2 siang ke sini, ucap Rika. Gilang bilang mereka akan tanda tangan terakhir untuk dokumen transfer galeri. Bagus, desah Raina. Itu saatnya kita jebak mereka. Komisaris Zenep Karacan dari Kejaksaan sudah siap, tambah Hendra. Dia akan datang besok bersama polisi berpakaian sipil. Mereka tunggu aba-aba dari kita. Raina memejamkan mata. Napasnya panjang. Mereka akan berpikir aku masih koma. Mereka akan bicara seperti biasa. Dan saat mereka tanda tangani dokumen terakhir, saat itulah aku buka mata. Malam itu, Rika kembali ke kamar Raina. Kali ini ia membawa Bayu Saputra. Lelaki berambut kusut dengan janggut tipis, mengenakan jaket lusuh, berdiri di samping ranjang dengan ragu. Raina membuka matanya perlahan. Kamu, Bayu. Bayu mengangguk pelan. Iya. Aku yang menarikmu keluar dari mobil. Aku dengar suaramu di dalam reruntuhan. Aku cuma coba nolong. Raina tersenyum. Allah yang kirimmu saat itu. Sekarang aku butuh bantuanmu lagi. Beranikah kamu bicara di depan polisi? Bayu menunduk sebentar, lalu membuka tas selempangnya. Ini bagian rem mobilmu. Aku simpan baik-baik. Ada bekas potongannya. Aku juga dengar mereka ngaku soal sabotase. Waktu itu aku di belakang galeri, kumpulin kaleng. Mereka pikir nggak ada orang. Raina nyaris menangis. Bayu, kamu penyelamat nyawaku. Sekarang kamu juga penyelamat keadilan. Pagi berikutnya, Rika membawa kabar buruk. Komite Etika Rumah Sakit sudah menyetujui penghentian alat bantu hidup, Bu. Mereka jadwalkan besok jam 9 pagi. Raina memejamkan mata rapat-rapat. Berarti, hari ini kesempatan terakhir. Gilang dan Maya akan datang jam 2, sahut Rika. Bersama pengacara. Hendra memantapkan rencana terakhir. Polisi akan tunggu di luar. Komisaris Zenep siapkan surat penangkapan. Tapi kita perlu rekaman terakhir dari mulut mereka, suara mereka, pengakuan langsung. Rika memeriksa baterai perekam. Sudah aman. Siap merekam 6 jam penuh. Raina menggenggam tangan Rika erat. Hari ini, kita tutup permainan ini. Jam 2 siang. Langkah sepatu Gilang Mahardika terdengar di lorong rumah sakit. Maya tertawa kecil di belakangnya. Seorang pria bersetelan rapi membawa tas kerja, pengacara pribadi mereka. Pintu terbuka. Ketiganya masuk.
Raina kembali memejamkan mata. Napas diatur sedemikian rupa agar tetap terkesan koma. Seperti yang Anda lihat, Pak Arif, kata Gilang. Kondisinya masih sama. Tak ada perkembangan. Komite sudah setuju penghentian alat, sahut Maya sambil mengelus tangan Gilang. Besok pagi, semuanya selesai. Pengacara mengangguk. Baik. Mari kita tinjau dokumen terakhir. Suara kertas berselip, pena menggores, detak jam menggantung di udara. Dan di antara kalimat hukum, terdengar candaan dingin yang akan menjadi bukti paling mematikan. Kalau saja rem itu benar-benar putus sempurna, kita nggak perlu repot sampai begini, gumam Maya. Sudahlah, balas Gilang. Besok, dia mati. Semua ini jadi milikku. Itulah detiknya. Raina membuka matanya. Mata hitamnya menatap langsung ke arah Gilang. Aku tidak pernah menginginkan ini. 3 pasang mata membelalak. Maya menjatuhkan map. Pengacara bergeser mundur. Gilang pucat. Raina, kamu sadar. Sudah berminggu-minggu, sahut Raina dingin. Dan aku mendengar semuanya, setiap kata, setiap rencana busuk. Langkah kaki berat masuk ke ruangan. Komisaris Zenep Karacan melangkah masuk, diikuti 2 polisi berpakaian sipil. Gilang Mahardika, Maya Lestari. Kalian berdua ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi. Raina tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap lurus. Permainan telah selesai. Tapi ini baru permulaan dari perjuangan untuk merebut kembali semuanya. Tangisan panik Maya memecah ruangan. Apa-apaan ini? Dia bohong. Dia pasti halusinasi. Dia baru sadar dari koma. Jeritnya, tubuhnya gemetar saat 2 polisi mendekat perlahan. Gilang di sisi lain masih berdiri terpaku. Wajahnya pucat seputih dinding rumah sakit. Namun Komisaris Zenep Karacan tetap tenang. Bohong atau tidak, kami punya rekaman suara kalian, ujarnya sembari mengangkat alat perekam kecil dari meja samping ranjang. Termasuk pengakuan soal rem mobil, surat kuasa palsu, dan rencana pembunuhan terhadap istri sah kalian sendiri. Rekaman itu tidak sah di pengadilan, teriak Gilang sambil menunjuk dengan jari gemetar. Itu penyadapan ilegal, tanpa izin pengadilan. Faktanya, suara baru terdengar dari arah pintu. Di negara ini, persetujuan satu pihak cukup untuk membuat rekaman itu sah sebagai bukti. Hendra Wijaya masuk ke dalam ruangan bersama Bayu Siregar, yang membawa kantong plastik berisi bagian rem mobil. Wajah Gilang berubah merah padam. Napasnya memburu. Satu-satunya yang tersisa darinya hanyalah kemarahan. Bayu mengangkat bukti itu tinggi-tinggi. Ini rem mobil yang dipotong pakai alat. Masih ada bekas potongannya. Bukan keausan biasa. Ini sabotase. Komisaris Zenep melangkah lebih dekat. Semua elemen hukum sudah terpenuhi. Ada niat jahat, ada tindakan, dan sekarang ada bukti fisik serta pengakuan. Kalian berdua dalam masalah serius. Saat polisi memborgol tangan Maya, dia meronta. Gilang, lakukan sesuatu. Katakan sesuatu. Kau bilang kita akan berhasil. Gilang tetap diam. Wajahnya sudah bukan lagi wajah pria percaya diri yang dulu bisa menaklukkan ruang rapat hanya dengan satu senyum. Kini hanya ketakutan yang tersisa. Polisi lain menggiring Gilang. Sebelum keluar, Gilang menoleh ke arah Raina. Matanya menyala dengan benci. Kau pikir ini sudah berakhir? Kau pikir kau menang? Aku keluar dari penjara malam ini juga. Semua akan kembali jadi milikku. Semua. Tapi Raina tak berkedip. Ia menjawab dengan tenang. Aku dengar semuanya. Gilang. Setiap kalimat. Dan sekarang, semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Setelah mereka dibawa keluar, suasana kamar hening. Pengacara pribadi Gilang masih berdiri terpaku di pojok ruangan, memegang tas kerja yang kini terasa seperti beban aib. Hendra berjalan mendekat.
Pak Arif, katanya tajam. Kami tahu Anda mungkin tidak terlibat langsung. Tapi Anda tetap harus diperiksa. Kami akan pastikan siapa yang hanya tertipu dan siapa yang membantu. Pengacara itu mengangguk lemah, lalu ikut digiring keluar oleh petugas kejaksaan. Raina menarik napas dalam. Ia bersandar di bantal, matanya tertuju ke langit-langit. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Rika mendekat cepat. Bu, kamu baik-baik saja. Raina mengangguk pelan. Tubuhku gemetar, tapi hatiku tenang. Bayu berdiri ragu di sudut ruangan, menunduk. Bayu, panggil Raina pelan. Terima kasih. Kau bukan cuma penyelamat hidupku, kau penyelamat kebenaran. Bayu hanya mengangguk canggung. Saya cuma ingin bantu. Karena waktu itu, saya tahu mereka jahat. Tapi saya nggak tahu harus ngomong ke siapa. Hendra menepuk bahunya. Sekarang semua orang tahu. Bayu. 3 minggu kemudian. Matahari bersinar lembut di atas gedung Galeri Pusat Jakarta Selatan. Raina Ardiani berdiri di depan bangunan yang pernah menjadi jantung impiannya. Kakinya masih dibantu tongkat kecil, tapi langkahnya mantap. Di sampingnya, Hendra tersenyum hangat. Siap? Tanyanya. Raina menarik napas panjang dan menjawab, lebih siap dari sebelumnya. Begitu pintu galeri terbuka dan Raina masuk, semua staf yang dulu bekerja bersamanya berhenti dari aktivitas mereka. Beberapa wajah lama tampak tak percaya. Resepsionis, Nina Octavia, berlari ke arahnya. Bu Raina, kami pikir Anda. Raina tersenyum. Aku kembali. Dan kita akan mulai dari awal. Tepuk tangan pecah di seluruh ruangan. Beberapa orang bahkan menahan air mata. Semua menyambutnya dengan hangat, seperti rumah yang menyambut pemilik aslinya setelah lama menghilang. Di kantor pusat galeri, Raina duduk berdampingan dengan Hendra. Meja yang dulu dipenuhi berkas-berkas palsu kini kembali bersih. Tak ada lagi jejak Gilang. Aku ingin kau pimpin semua operasional. Hendra, kau satu-satunya yang bisa kupercaya, ujar Raina tegas. Hendra mengangguk. Kita juga sudah melacak 80% aset yang dialihkan. Hampir semuanya bisa dikembalikan. Kejaksaan sedang memperkuat berkasnya. Raina menatap ke jendela, memandang showroom di lantai bawah. Dan bagaimana dengan Bayu? Lebih baik dari yang kita kira, jawab Hendra sambil tersenyum. Awalnya kerja di bagian kebersihan, tapi ternyata dia cepat belajar. Kepala bengkel bilang Bayu punya insting mekanik yang tajam. Mereka ingin angkat dia jadi teknisi ganti oli. Raina tersenyum kecil. Pastikan dia dapat pelatihan. Dia layak dapat kehidupan yang lebih baik. Semuanya sudah diatur, balas Hendra. Dan Sinta? Tanya Raina. Dia menelpon barusan, jawab Hendra sambil mengangkat alis. Katanya, makan malam Jumat ini jadi, kan? Raina tertawa pelan. Jadi. Tentu saja jadi. Aku tak akan melewatkan momen bersama wanita yang mempertaruhkan pekerjaannya demi nyawaku. Waktu berjalan, dan langkah-langkah pemulihan Raina makin mantap. Rumah baru dibeli, bukan rumah besar penuh kenangan luka, melainkan rumah kecil modern di pinggiran kota. Terang, penuh harapan baru. Setiap minggu, ia bertemu Bayu, Hendra, dan Rika. Mereka bukan sekadar penyelamat. Mereka kini menjadi bagian dari hidupnya. Hanya dengan kebersamaan, Raina bisa bertahan. Dan hanya dengan tekad, ia akan membangun kembali segalanya. Namun kejutan belum berhenti. Satu sore, Hendra datang dengan berkas penting. Raina, ada satu hal lagi, katanya. Dari hasil penyelidikan kami, Gilang bukan pertama kali melakukan ini. Mata Raina menyempit. Dia pernah menjalin hubungan dengan 2 wanita kaya sebelumnya. Satu kehilangan pekerjaan dan harta karena investasi yang diarahkan Gilang.
Satunya lagi jadi korban pencurian identitas. Keduanya jatuh bangkrut setelah menjalin hubungan dengan pria yang sama. Raina menggenggam lengan kursinya. Berarti aku hanya target berikutnya. Tapi Mu adalah target yang gagal, jawab Hendra. Tidak, bisik Raina. Aku bukan target yang gagal. Aku adalah target yang bangkit dan membalas. Sore itu angin berembus lembut menyapu halaman belakang rumah baru Raina Ardiani. Rumah bergaya minimalis itu tidak hanya menjadi tempat tinggal barunya, tapi juga simbol kemenangan atas badai yang nyaris mengakhiri hidupnya. Tak ada lagi nuansa dingin atau bayang-bayang masa lalu. Hanya kehangatan, harapan, dan langkah awal yang baru. Di ruang tamu, Sinta, perawat yang dulu mempertaruhkan pekerjaannya, datang sambil membawa sebotol sirup markisa. Senyumnya lebar. Matanya berkilat haru saat melihat Raina yang kini berdiri tegak tanpa tongkat. Kamu terlihat luar biasa, ujarnya sambil mundur sedikit untuk mengagumi sosok yang pernah nyaris kehilangan segalanya. Berkatmu, jawab Raina tulus. Berkat kalian semua. Beberapa menit kemudian, Hendra datang bersama istrinya. Tak lama, Bayu menyusul, dengan pakaian rapi dan wajah bersih. Wajahnya hampir tak bisa dikenali. Bukan hanya karena potong rambut dan jenggotnya yang hilang, tapi karena sorot matanya. Dulu penuh waspada, kini penuh keyakinan. Rumahnya indah sekali, katanya malu-malu. Masuklah. Ini rumah kita semua malam ini, jawab Raina hangat. Mereka berkumpul di teras belakang. Tempat duduk empuk menghadap ke taman kecil dengan lampu gantung redup dan lilin aromaterapi yang menyala tenang. Suasana begitu syahdu. Tapi Raina masih menyimpan kejutan. Saat semua telah duduk dan menikmati minuman mereka, Raina berdiri. Ada kabar, katanya. Hari ini, Yayasan Ratna Geni resmi didirikan. Semua menoleh padanya dengan mata membulat. Proyek pertama kami adalah kerjasama dengan Panti Sosial Karya Mandiri. Kami akan sediakan pelatihan kerja dan tempat tinggal sementara bagi tunawisma dan para korban pengabaian. Bayu menunduk dalam. Tangannya mengepal pelan. Sinta tahu ini impianku sejak lama, lanjut Raina. Tapi baru sekarang Allah memberikan waktu dan alasan yang tepat untuk memulainya. Ini luar biasa, bisik Sinta sambil menggenggam tangan Raina. Sungguh, luar biasa. Tapi itu belum semuanya, tambah Hendra, menyela perlahan. Hari ini juga, juri sudah membacakan putusan sidang Gilang Mahardika dan Maya Lestari. Semua diam. Raina menarik napas panjang. Gilang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Maya mendapat 15 tahun. Bayu menyandarkan punggung ke kursi. Wajahnya lega. Keadilan benar-benar datang. Ya akhirnya. Raina hanya menatap langit malam. Bintang-bintang tampak lebih cerah dari biasanya. Mungkin karena beban di hatinya akhirnya runtuh. Mungkin karena kini ia tahu, apa yang dulu nyaris membunuhnya justru membentuknya. Beberapa minggu berlalu. Raina kembali ke rutinitas. Tapi kali ini, bukan sebagai perempuan yang sama. Ia tidak hanya kembali ke galeri, tapi membangun sistem baru, menata ulang semua yang pernah hancur. Ia mengembalikan pegawai-pegawai lama yang dulu diberhentikan Gilang. Ia membuka program beasiswa seni untuk anak-anak tidak mampu. Ia bahkan menyumbangkan sebagian asetnya untuk mendanai program terapi trauma bagi korban KDRT dan pengkhianatan keluarga. Raina tidak hanya bertahan, ia bangkit dan membentuk dunia baru dengan tangannya sendiri. Hendra tetap menjadi kepala operasional. Rika, yang kini sudah berhenti dari rumah sakit, membantu penuh waktu di yayasan. Bayu bekerja di divisi bengkel servis, dan pelatihan mekanik untuk tunawisma kini menjadi bagian dari program sosial galeri. Pada hari Jumat, mereka semua berkumpul lagi, bukan sebagai tim dalam rencana penyelamatan, melainkan sebagai keluarga baru. Lucu ya, kata Raina sambil memandangi foto lama dirinya bersama Gilang yang kini sudah dibuang dari frame. Orang yang berniat menghancurkanmu,
justru membuatmu menemukan orang-orang terbaik dalam hidup ini. Kadang Allah memang turunkan badai untuk mempertemukan kita dengan tempat berlabuh yang sesungguhnya, jawab Sinta lirih. Raina menatap sekeliling. Semua wajah di ruangan itu memancarkan ketulusan. Mereka bukan hanya saksi perjuangannya, tapi bagian dari hidup barunya. Tak satu pun dari mereka dibayar. Tak ada yang menginginkan balasan. Hanya kebaikan dan keberanian. Namun di balik semua itu, satu hal masih mengganjal di benak Raina. Maya pernah menyebut, kita sudah rencanakan ini lebih dari setahun. Dan Hendra menemukan pola yang sama di masa lalu Gilang. Dua wanita kaya sebelum Raina mengalami kebangkrutan dan kehancuran mendadak. Satu kehilangan pekerjaannya karena gagal investasi. Satunya lagi terjerat utang besar karena pencurian identitas. Salah satu dari mereka bersedia bersaksi, ujar Hendra saat di ruang kantor beberapa hari setelah vonis. Hubungi dia. Kalau dia siap, aku akan dukung. Jawab Raina mantap. Kita bukan cuma membalas, kita cegah korban berikutnya. Di sisi lain, proses hukum belum selesai. Meski sidang pidana telah selesai, proses pengembalian aset masih berlangsung. Tim forensik akuntansi bekerja tanpa henti untuk melacak semua pemindahan dana dan properti yang dilakukan Gilang selama 2 tahun terakhir. Total sekitar 85% aset berhasil kami amankan kembali, lapor Hendra. Sisanya sedang dalam proses negosiasi dengan beberapa bank dan notaris. Kalau begitu, balas Raina, kita teruskan. Tak satu rupiah pun boleh jatuh ke tangan mereka lagi. Dan satu lagi, sambung Hendra. Proyek ekspansi galeri ke Singapura masih tertunda karena kecelakaanmu. Tapi mereka menghubungi kembali minggu lalu. Tertarik kerja sama lagi. Raina terdiam sejenak. Sebelum aku jawab mereka, aku ingin lebih dulu pastikan yayasan ini jalan. Kalau Allah beri izin, galeri bisa menyusul. Sore itu, Raina mengunjungi panti sosial karya mandiri untuk pertama kalinya secara resmi. Ia mengenakan baju sederhana berwarna krem. Di tangannya ada berkas kerjasama, dan di matanya ada cahaya tekad. Anak-anak kecil menyambutnya dengan nyanyian. Para relawan menunduk hormat. Tapi Raina justru menghampiri salah satu anak kecil berbaju tambal dan mengelus kepalanya. Kamu suka menggambar? Tanya Raina lembut. Anak itu mengangguk malu. Kalau begitu, ayo datang ke galeri. Kita sediakan kelas gambar setiap minggu. Malam harinya, Raina kembali ke rumah. Di depan cermin kamarnya, ia menatap pantulan dirinya. Wajah yang dulu pucat dan nyaris mati, kini hidup kembali. Tapi ada satu hal yang belum ia temui. Dan itu bukan aset, bukan nama baik, melainkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa cinta sejati masih ada. Bahwa ada yang mencintai, bukan karena uang, bukan karena nama, tapi karena tulus. Dan entah bagaimana, saat Raina menatap pantulan matanya sendiri malam itu, ia tahu, jawaban itu akan datang. Saat waktunya tiba. Hari itu hujan turun perlahan di Jakarta. Bukan hujan badai, tapi gerimis yang lembut, yang seolah menyapu luka-luka lama yang tertinggal di sela-sela kenangan. Raina Ardiani duduk di balkon rumah barunya, menatap butiran air yang jatuh dari ujung atap, sesekali tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang tumbuh dari luka yang perlahan sembuh. Di tangannya, secangkir teh melati hangat mengepul. Udara dingin malam menyelimuti tubuhnya, tapi hatinya terasa hangat. Selama berminggu-minggu terakhir, hidupnya penuh dengan kesibukan, rapat yayasan, pemulihan fisik, laporan dari kejaksaan, kunjungan ke panti-panti sosial, dan tentu saja galeri. Namun malam ini berbeda. Hening, tenang, dan sangat personal. Pikirannya melayang ke seseorang. Bayu Siregar. Pria sederhana yang entah kenapa selalu ada di momen-momen paling penting. Saat maut menghampiri di dasar jurang. Saat ia tak punya siapa-siapa dan nyaris menyerah. Saat ia butuh kebenaran, Bayu datang membawa bagian rem yang hilang.
Ia tak pernah mengeluh, tak pernah meminta imbalan, tapi selalu hadir dengan diam. Beberapa hari yang lalu, Raina melihatnya duduk sendiri di bengkel galeri, memperbaiki mesin tua dengan telaten. Peluh membasahi keningnya, tapi wajahnya tetap tenang. Raina menghampirinya. "Kamu suka pekerjaanmu di sini?" Bayu menoleh, agak kaget, tapi mengangguk. "Suka. Aku merasa berguna." Raina duduk di bangku kayu di dekatnya. "Kau lebih dari sekadar berguna, Bayu. Kau penyelamat hidupku." Bayu tersenyum kecil, menunduk. "Saya cuma lakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lain." "Dan tidak semua manusia mau melakukannya," jawab Raina pelan. Mereka terdiam sejenak. Hanya terdengar suara denting alat kerja dan gemericik air dari bak cuci tangan di pojok bengkel. "Aku ingin tahu sesuatu," lanjut Raina akhirnya. "Kenapa kamu bantu aku? Maksudku, kamu bahkan tidak kenal aku waktu itu." Bayu meletakkan alat di tangannya. Ia menatap Raina dalam-dalam. "Karena saat aku lihat mobilmu jatuh, aku teringat ibuku." Raina mengernyit. "Ibumu?" Bayu mengangguk. "Dia pernah jatuh sakit, dan tidak ada satupun orang yang mau menolong. Aku masih kecil waktu itu, tak berdaya. Dan aku berjanji, jika suatu hari aku bisa, aku akan menolong siapapun yang membutuhkan." Raina menahan napas. Matanya perlahan berkaca. "Saat kulihatmu di dalam mobil, berjuang untuk tetap hidup, aku lihat wajah ibu di situ." Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Bayu menunduk lagi, melanjutkan pekerjaannya. Tapi dari ujung matanya, ia sempat melihat tetes air jatuh dari mata Raina, bukan karena lemah, tapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari harta dan nama baik, kemurnian hati manusia. Hari-hari selanjutnya, Raina mulai menyadari bahwa ia sering mencari-cari alasan untuk ke bengkel. Kadang hanya untuk menanyakan hal kecil. Kadang berpura-pura memeriksa kendaraan logistik galeri. Tapi sebenarnya, ia hanya ingin melihat Bayu bekerja. Tenang, jujur, sederhana, dan bersih. Sinta, tentu saja, menyadari hal itu lebih dulu. "Kalau kamu suka, bilang aja," ucapnya ringan saat mereka makan siang di rooftop galeri. Raina tersedak. "Hah? Siapa?" Sinta menyipitkan mata. "Jangan pura-pura. Aku lihat caramu menatap Bayu. Kamu bukan lagi wanita yang takut menghadapin apapun. Tapi kalau soal perasaan, kamu selalu ragu." Raina tertawa pelan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Sinta meletakkan sendoknya. "Mulailah dari kebenaran. Sama seperti saat kamu lawan Gilang. Jangan main drama. Jangan main asumsi. Cuma jujur." Sore itu, Raina mendatangi Bayu di ruang istirahat karyawan. Ia membawa 2 cangkir kopi. Bayu menoleh kaget. "Bu Raina." "Jangan panggil aku, Bu, lagi," potong Raina sambil tersenyum. "Namaku Raina." Bayu tersenyum malu, tapi menunduk. Raina duduk di seberangnya, memberikan cangkir kopi. Tak ada yang bicara beberapa detik. "Aku cuma ingin bilang terima kasih," ucap Raina. "Dan aku ingin mengenalmu lebih baik, kalau kamu izinkan." Bayu mengangkat kepalanya. Matanya bulat, seolah tak percaya. "Kenapa?" Raina menatapnya dalam. "Karena saat aku paling tidak punya siapa-siapa, kamu ada di sana. Karena kamu melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai pemilik galeri, bukan sebagai istri orang kaya, tapi hanya aku." Bayu menatap cangkir di tangannya. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak punya apa-apa untuk ditawarkan kamu, Raina. Kamu punya hatimu. Dan itu lebih dari cukup." Beberapa minggu kemudian, untuk pertama kalinya, Raina mengajak Bayu menghadiri acara resmi yayasan. Ia mengenakan batik sederhana,
sementara Raina memakai gamis hijau Tosca yang lembut. Saat keduanya berjalan berdampingan ke dalam aula, semua mata menoleh. Tapi Raina tidak peduli. Ia tahu apa yang ia lakukan. Dan siapa yang ia genggam sekarang. Hubungan mereka tidak langsung menjadi kisah cinta yang megah. Tidak ada bunga mawar atau kalung berlian. Tapi ada percakapan panjang tentang masa lalu. Tentang luka. Tentang kehilangan. Tentang harapan yang muncul dari gelap. Mereka saling belajar. Saling memahami. Dan perlahan, mulai saling menguatkan. Suatu malam, Raina bertanya dengan nada serius, kalau semua ini tidak pernah terjadi, kecelakaan, pengkhianatan, rumah sakit, rekaman suara, kita tidak akan pernah bertemu, ya? Bayu tersenyum. Mungkin tidak. Tapi Allah punya cara sendiri untuk menulis takdir. Jadi kau percaya ini, takdir? Kalau bukan takdir, apa namanya? Raina terdiam. Lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan takdir ini. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Petir menyambar di kejauhan, dan langit tampak seolah menyembunyikan amarah yang belum tuntas. Di ruang kerja rumah barunya, Raina duduk termenung di depan meja. Di hadapannya terbuka sebuah amplop berisi dokumen investigasi tambahan yang baru saja dikirim oleh pihak kejaksaan. Tangannya gemetar. Hatinya berdegup. Di dalam amplop itu, bukan hanya laporan tentang aliran dana ilegal dan surat kuasa palsu yang digunakan Gilang. Tapi satu berkas mengejutkan. Laporan intelijen pribadi yang memuat aktivitas Gilang selama 3 tahun terakhir, termasuk informasi yang bahkan tidak masuk dalam ruang sidang. Dan satu nama membuat napas Raina tercekat. Raihan Mahendra, adik tirinya. Raina berdiri dari kursi, berjalan pelan menuju jendela. Air hujan mengalir deras di kaca, menimbulkan bayangan samar-samar masa lalu. Raihan, satu-satunya keluarga yang ia punya setelah ibunya meninggal. Adik yang ia sekolahkan. Yang dulu memanggilnya, Kak Raina, dengan suara manja. Yang ia rawat saat demam tinggi, yang ia belikan sepatu baru saat diterima kuliah. Dan kini, namanya ada dalam dokumen kejahatan Gilang Mahardika. Raihan diduga menjadi perantara transaksi gelap atas nama rekening pihak ketiga, tertulis dalam laporan. Raina tak sanggup membaca lebih lanjut. Pikirannya buntu. Tubuhnya limbung. Apakah semua orang yang pernah ia percayai berbalik menusuknya? Keesokan paginya, Raina menghubungi Hendra. Mereka bertemu di ruang tengah galeri. Aku butuhmu bantu pastikan satu hal, ucap Raina tanpa basa-basi. Raihan, aku ingin tahu sejauh mana keterlibatannya. Hendra mengangguk perlahan. Aku sudah curiga sejak awal. Tapi karena dia bukan bagian dari struktur perusahaan, aku tidak mau sembarang menuduh. Tapi aku bisa minta penyidik keuangan memeriksa rekam jejak rekeningnya. Lakukan. Tapi jangan ada yang tahu. Termasuk Raihan. Sore itu, saat Raina kembali ke rumah, ia mendapati Raihan sudah duduk di ruang tamu. Mengenakan hoodie abu-abu, wajahnya santai seperti biasa, senyum cerah menghiasi bibirnya. Kak Raina, panggilnya ceria. Akhirnya aku bisa mampir juga. Kangen suasana rumahmu yang nyaman. Raina mencoba tersenyum, tapi dadanya sesak. Bagaimana kuliahmu? Masih lanjut daring. Aku juga lagi bantu temanku bikin proyek kripto. Ada peluang bagus, katanya. Jawab Raihan ringan. Dan, kamu nggak ada masalah keuangan? Enggak. Kenapa tanya begitu? Ujarnya cepat. Mata bergerak sedikit gelisah. Raina menahan diri. Belum saatnya bertanya lebih jauh. Belum, sampai semua jelas. 3 hari berlalu. Hendra kembali membawa kabar. Uang dari rekening milik Gilang ditransfer ke 2 akun yang tidak terdaftar atas nama langsung. Tapi kami temukan hubungan digitalnya. Salah satunya, milik Raihan. Raina menutup mata. Jumlahnya 500 juta. Dikirim bertahap.
lewat beberapa akun. Tapi alurnya jelas. Bukti transfernya. Hendra menyerahkan lembar cetak bukti. Nama itu muncul lagi dan lagi. Raihan Mahendra. Raina memandangi kertas-kertas itu lama sekali. Tapi tak ada air mata. Hanya sunyi yang menggema dalam dirinya. Malamnya, ia meminta Bayu datang ke rumah. Mereka duduk berdua di taman belakang. Bayu menatap Raina yang diam sejak 15 menit lalu. Kalaumu menyimpan semuanya sendiri, lambat laun tubuhmu yang akan hancur. Raina menghela napas. Adikku terlibat. Dia menerima uang dari Gilang. Dia mungkin tahu semuanya sejak awal, tapi diam. Bahkan mungkin membantu. Bayu menunduk. Lama. Kamu mau laporkan dia? Tanyanya akhirnya. Raina menoleh. Matanya sayu. Tapi suaranya tegas. Kalau dia memang bersalah, ya. Keesokan harinya, Raihan datang kembali ke rumah. Ia tampak lebih santai. Tapi kali ini, Raina tidak lagi ragu. Raihan, ucap Raina pelan. Apa, Kak? Aku tahu kamu menerima uang dari Gilang. Aku tahu jalurnya. Aku tahu jumlahnya. Raihan terdiam. Tubuhnya menegang. Kau bilang proyek kripto. Tapi kenyataannya, kamu jadi perantara pencucian uang. Bukan begitu, Kak. Aku cuma ditawari bantu transfer dana usaha Gilang ke investor luar. Aku nggak tahu itu uang haram. Bohong. Raihan menunduk. 1 hari sebelum kecelakaan, kamu bertemu Gilang di kafe Cikini. Aku punya rekaman CCTV. Kamu tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi kamu diam. Tangis pecah. Aku takut. Kak, aku diancam. Gilang bilang kalau aku buka mulut, aku yang akan diseret. Aku cuma butuh uang. Kuliahku nyaris putus. Aku bingung. Dan kamu pilih diam. Saat aku nyaris mati. Raihan menangis. Tapi Raina tetap tenang. Besok, kamu akan datang ke kejaksaan. Aku akan antar. Kamu akui semua. Aku tidak akan tutupi lagi. Bahkan kalau kamu adikku. Kak, maaf. Raina berdiri. Maaf tidak cukup. Raihan tertunduk. Dunia yang ia pikir bisa dikendalikan dengan kebohongan, runtuh di hadapan kakaknya sendiri. Malam itu, Raina tidak menangis. Tidak juga merasa menang. Ia hanya duduk di kamar, menulis di jurnal kecilnya. Tak semua luka harus dibalas dengan luka. Tapi keadilan harus ditegakkan meski pelakunya adalah darahmu sendiri. Bayu menemukannya di balkon. Larut malam. Mu kuat, katanya pelan. Raina menoleh. Aku lelah, Bayu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti. Karena hatimu masih hidup. Dan Raina tahu, selama hatinya hidup, maka tak ada pengkhianatan yang bisa mengalahkan dirinya. Hari itu ruang sidang penuh sesak. Wartawan, aparat, dan publik memenuhi setiap sudut bangku. Nama Gilang Mahardika dan Maya Lestari menjadi berita nasional. Tapi bukan itu yang membuat suasana begitu tegang, melainkan sosok yang akan duduk di kursi saksi hari ini. Raina Ardiani. Wanita yang konon koma selama berminggu-minggu, tapi diam-diam merekam semua pengkhianatan di sekelilingnya. Wanita yang selamat dari pembunuhan, namun tetap berdiri di pengadilan dengan kepala tegak. Tak sebagai korban, tapi sebagai pahlawan bagi dirinya sendiri. Pukul 10 pagi, hakim memanggil nama Raina. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju kursi saksi. Setiap langkahnya menggema di lantai marmer ruang sidang. Sepatu hak pendek berwarna hitam mengiringi langkahnya yang tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kesungguhan. Saat ia duduk, seluruh ruangan hening. Pengacara jaksa penuntut berdiri. Ibu Raina Ardiani,
Apakah Mu siap memberikan keterangan di bawah sumpah? Raina mengangguk. Siap. Ceritakan pada kami, bagaimana Mu mengetahui bahwa terdakwa mencoba menghilangkan nyawa Mu? Raina menatap ke arah hakim, lalu ke kursi terdakwa di mana Gilang dan Maya duduk. Gilang memalingkan wajah. Maya hanya menunduk. Raina menarik napas. Saat kecelakaan terjadi, semua orang pikir aku koma total. Tapi aku sadar. Aku tak bisa bicara, tak bisa membuka mata, tapi aku mendengar semuanya. Seisi ruangan berbisik lirih. Saat suamiku, Gilang, datang bersama asistennya, Maya, mereka pikir mereka aman. Mereka pikir aku tak akan pernah bangun. Disitulah, mereka membuka semuanya. Tentang sabotase rem, tentang dokumen palsu, tentang rencana mencabut alat bantu hidupku. Jaksa mengangguk. Dan semua itu Mu rekam? Ya. Dengan bantuan perawat yang setia bernama Rika Andayani, dan mantan kepala operasional perusahaan kami, Hendra Wijaya. Kami tempatkan alat perekam di kamar. Kami kumpulkan bukti pelan-pelan. Satu persatu. Apakah Mu bisa memastikan bahwa suara dalam rekaman itu adalah suara Gilang Mahardika dan Maya Lestari? 100%. Aku mengenal nada suara mereka lebih dari siapapun. Suara-suara yang dulu ku percaya, kini kuabadikan sebagai bukti. Jaksa menunjuk rekaman yang akan diputarkan ke ruangan. Hakim mengizinkan. Suara Gilang terdengar jelas di ruangan itu. Kalau saja rem itu benar-benar terpotong sempurna, kita nggak perlu repot sampai begini. Besok, dia mati. Semua ini jadi milikku. Kemudian suara Maya. Sayang, kau memang selalu aktor yang baik. Kecelakaan itu seharusnya sudah menyelesaikan semuanya. Beberapa orang di ruang sidang terkejut. Wartawan menunduk mencatat cepat. Pengacara pembela hanya terdiam. Tak ada yang bisa disangkal. Sesi berikutnya, saksi-saksi lain dipanggil. Hendra menyerahkan dokumen bukti pemalsuan tanda tangan, perpindahan aset, dan laporan rekening yang menunjukkan penipuan keuangan berlapis. Bayu Siregar menunjukkan bagian rem mobil yang dipotong, menjelaskan bagaimana ia menemukannya, dan pengakuan dari montir bengkel yang dibayar oleh Gilang. Lalu, kejutan terjadi. Raihan Mahendra dipanggil ke mimbar saksi. Ia datang dengan pakaian putih, raut wajah muram. Ia berjalan pelan ke depan, lalu menunduk. Aku adik dari Raina Ardiani, ucapnya serak. Aku, dulu menerima uang dari Gilang Mahardika. Jumlahnya 0,5 miliar rupiah. Aku diminta untuk mengalirkan dana itu ke beberapa rekening lain, supaya tidak bisa dilacak. Awalnya aku pikir itu transaksi legal. Tapi aku salah. Dan aku diam saat tahu kakakku nyaris mati karena rencana yang mereka buat. Raina menatapnya. Dingin. Tapi tak membenci. Raihan menatap kakaknya. Air matanya mengalir. Aku tidak minta dimaafkan. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa kakakku perempuan terkuat yang pernah ku tahu. Dan aku pengecut. Hakim mencatat semua pengakuan. Raihan diserahkan ke proses hukum lanjutan, namun dengan status sebagai saksi pelindung dan pelaku pasif yang bekerja sama. Setelah seluruh saksi selesai memberikan kesaksian, hakim menutup sesi hari itu. Persidangan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Namun semua orang tahu, kebenaran sudah tak terbantahkan. Saat Raina kembali ke rumah malam itu, ia disambut keheningan. Tak ada musik, tak ada Bayu. Hanya dirinya dan seluruh keping hidup yang telah ia perjuangkan. Ia duduk di kursi kerjanya, membuka laptop, menulis surat. Bukan untuk jaksa, bukan untuk media, tapi untuk dirinya sendiri. Aku mungkin bukan wanita sempurna, tapi aku wanita yang memilih berdiri saat dijatuhkan. Yang memilih diam saat disiksa, yang memilih berpura-pura mati, demi hidup yang benar-benar layak. Dan kini, aku memilih untuk memaafkan, tapi tidak melupakan.
Karena luka adalah guru paling setia. Dan kebenaran adalah satu-satunya cahaya yang membimbingku pulang. Keesokan harinya, Bayu datang ke rumah, membawa surat dari yayasan. Ia menemani Raina menandatangani dokumen kerjasama dengan galeri sosial di Yogyakarta. Mereka duduk di ruang tamu yang penuh ketenangan. Raina menatap Bayu lama. "Kamu percaya keadilan itu benar-benar akan menang?" Bayu tidak menjawab langsung. Ia hanya menggenggam tangan Raina perlahan. "Selama mu masih percaya, maka keadilan tak akan pernah hilang." Raina tersenyum, lalu menatap ke jendela. Matahari pagi menyelinap masuk. Hari baru dimulai. Tapi babak terakhir masih menanti. Hari itu mentari bersinar cerah, tapi suasana di ruang sidang utama justru sebaliknya. Penuh tekanan, tatapan tajam, dan napas-napas tertahan. Meja jaksa dipenuhi tumpukan dokumen, sementara kursi pengunjung dipadati awak media, keluarga korban, dan beberapa wajah yang dulu hanya diam dalam bayang-bayang Gilang Mahardika. Raina duduk di baris depan, diapit oleh Hendra dan Sinta. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Tidak ada kemewahan, tidak ada gaun mahal. Ia hanya mengenakan blus putih bersih dan celana panjang hitam, seperti mengatakan, "Aku datang bukan sebagai istri terdakwa, tapi sebagai perempuan yang bertahan." Bayu berdiri tak jauh di belakangnya. Tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya, tapi seluruh tubuhnya menyampaikan satu hal. Ia akan berdiri di belakang Raina sampai akhir. Pukul 9 tepat. Palu hakim diketukan. Semua berdiri. Gilang Mahardika dan Maya Lestari dibawa masuk dari ruang tahanan dengan borgol di tangan. Wajah Gilang kini jauh dari kesombongan yang dulu menghiasi hidupnya. Matanya cekung, rambut tak lagi rapi, dan janggut tipis tumbuh liar di rahangnya. Hakim membuka dokumen vonis. Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, dengan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, kesaksian para saksi, serta barang bukti forensik dan digital, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan. Ruang sidang menahan napas. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Gilang Mahardika dengan pidana penjara selama 25 tahun. Bisik-bisik terdengar. Dan kepada terdakwa Maya Lestari dengan pidana penjara selama 15 tahun. Beberapa orang menunduk lega. Beberapa bersorak pelan. Tapi Raina hanya menarik napas dalam. Ia tidak menang. Tidak juga merayakan. Ia hanya menyaksikan keadilan bekerja. Hakim melanjutkan. Kami juga merekomendasikan penyitaan dan pengembalian aset kepada pihak korban yang terdampak langsung dari tindakan terdakwa. Termasuk pemulihan hak legal atas nama Ibu Raina Ardiani sebagai pemilik saham utama dan Direktur Tunggal Galeri Seni Ratna Geni. Saat sidang selesai dan palu terakhir diketukan, Gilang menatap Raina untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan lagi penuh amarah, melainkan kekosongan. Seperti seseorang yang sadar bahwa segalanya telah berakhir. Bahwa ia tak punya lagi kekuatan untuk menciptakan kepalsuan. Raina menatap balik, bukan dengan benci, tapi dengan keputusan. "Kau pernah punya segalanya, Gilang," bisik hatinya. "Tapi kau pilih mengkhianati cinta yang paling tulus." Maya dibawa keluar lebih dulu. Ia menangis. Suaranya pecah. Tapi tak ada yang peduli. Karma tak butuh simpati. Di luar gedung, awak media mengejar Raina. "Ibu Raina, apakah mu puas dengan keputusan pengadilan?" Ia hanya tersenyum kecil. Keadilan tidak pernah membawa rasa puas, tapi ia membawa ketenangan. Ia berjalan menjauh, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya bukan karena gelar atau uang, tapi karena keberaniannya berdiri saat yang lain jatuh. Beberapa hari kemudian, sebuah perayaan kecil diadakan di galeri. Bukan pesta megah. Hanya pemotongan tumpeng sederhana dan doa bersama. Pegawai lama, anak-anak yayasan, dan tim kecil yang dulu menyelamatkan Raina berkumpul dalam kehangatan. "Galeri ini bukan hanya tentang lukisan," ujar Raina di hadapan mereka semua, "tapi tentang kisah.
tentang luka yang dipulihkan, tentang kebenaran yang diperjuangkan, dan tentang keberanian untuk memulai lagi. Ia menatap Bayu, yang berdiri di antara para mekanik muda binaan yayasan, dan tentang cinta yang ditemukan di tempat paling tak terduga. Malam itu, Raina dan Bayu duduk berdua di atap galeri. Kota Jakarta tampak indah dari atas. Lampu-lampu berkilau seperti bintang jatuh. Sudah selesai semua, kata Raina pelan. Bayu menatapnya. Belum. Raina menoleh. Karena hidup bukan soal selesai atau belum, tapi soal melanjutkan. Bersama. Raina tersenyum. Ia menyandarkan kepalanya di pundak Bayu. Aku tidak tahu bagaimana hidup akan berjalan setelah ini. Tapi aku tahu, aku tak ingin berjalan sendirian. Bayu menggenggam tangan Raina. Erat, penuh makna. Kalau begitu, kita berjalan bersama. Dan malam pun menyelimuti mereka. Tapi kali ini, bukan dengan gelap, melainkan dengan harapan baru. Mentari pagi menyinari halaman depan Galeri Ratna Geni dengan hangat yang lembut. Tidak ada lagi poster-poster pencarian direktur yang hilang. Tidak ada bisik-bisik pegawai tentang siapa pemilik sesungguhnya. Kini semua orang tahu. Kini semua orang berdiri dalam satu kisah yang sama. Kisah kebangkitan. Hari itu adalah pembukaan pameran seni tahunan yang pertama sejak Raina kembali dari ambang kematian. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini ia tidak lagi menyendiri di balik layar. Ia berdiri di tengah, menyapa satu persatu pengunjung, tertawa bersama anak-anak binaan yayasan, dan menyaksikan langsung hasil karya para seniman jalanan yang dulu bahkan tidak bisa membeli kuas. Di salah satu sudut aula utama, tergantung lukisan besar yang membuat banyak orang terdiam. Sebuah siluet wanita mengenakan kerudung, berdiri di antara dua jurang. Di belakangnya, bekas ban mobil yang terbakar. Di depannya, langit penuh cahaya. Judul lukisan itu hanya satu kata. Selamat. Siapa pelukisnya? Tanya seorang pengunjung. Raina tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Anak berusia 11 tahun. Namanya Ranti. Ia kehilangan ibunya karena kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dia bilang, saat melihat wajahku waktu berkunjung ke panti, ia melihat harapan. Maka ia lukis ini. Semua orang yang mendengarnya terdiam. Karena mereka tahu galeri ini bukan lagi tempat seni biasa. Tapi rumah dari semua luka yang berhasil disembuhkan. Di pojok lain, Bayu berdiri bersama para pemuda yang dulu tinggal di jalanan. Kini mereka mengenakan seragam mekanik biru, tersenyum ceria, dan memperkenalkan hasil kerja tangan mereka, sepeda kayu bertenaga listrik rakitan sendiri. Raina menghampiri. Keren sekali, ujarnya sambil memutar roda depan sepeda. Semua ini, karenamu, Mbak Raina, ujar salah satu anak. Mu kasih kami kesempatan kedua. Raina menatap Bayu. Kau yang bikin mereka percaya. Bayu menunduk. Aku cuma temani mereka saat dunia meninggalkan. Menjelang siang, Raina membuka sesi pidato singkat di panggung tengah. Wajahnya terlihat bersinar. Tidak hanya karena make-up, tapi karena ia sudah berdamai dengan masa lalu. Hari ini, ucapnya, bukan perayaan tentang apa yang sudah kita lewati, tapi tentang apa yang akan kita lakukan. Karena setiap luka adalah galeri. Dan setiap lukisan adalah cerita. Ia berhenti sebentar, menatap seluruh hadirin. Aku berdiri di sini bukan karena kuat, tapi karena ada tangan-tangan yang menarikku keluar dari jurang. Karena ada suara-suara yang tetap percaya padaku, saat dunia bilang aku selesai. Sorak-sorai terdengar. Anak-anak yayasan melompat kegirangan. Tapi Raina belum selesai. Dan karena itu, hari ini aku umumkan satu hal penting. Semua menahan napas. Mulai bulan depan, Galeri Ratna Geni akan membuka kampus seni gratis pertama untuk anak-anak jalanan dan yatim piatu. Kita ajarkan melukis, memahat, bahkan mendesain digital. Kita ajari mereka bahwa masa lalu tak menentukan masa depan.
Sontak seluruh ruangan bergemuruh. Di malam hari, usai semua tamu pulang, Raina duduk di studio pribadinya. Di depannya, selembar kanvas putih belum tersentuh. Di tangannya, kuas yang sudah lama tak ia genggam. Tangan itu dulu gemetar karena trauma. Kini, ia mengalirkan harapan. Ia mulai melukis. Bukan lukisan kemewahan, bukan bangunan, bukan juga wajah seseorang. Melainkan sepasang tangan, satu tangan rapuh, satu lagi kokoh, yang saling menggenggam di tepi jurang. Di belakangnya ada kobaran api, tapi di depan mereka, pelangi. Saat lukisan itu hampir selesai, Bayu masuk ke dalam studio, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kau melukis lagi," katanya, pelan. Raina tersenyum. "Aku harus. Karena jika tidak semua ini cuma cerita yang berhenti di pertengahan." Bayu duduk di lantai, memandangi lukisan itu. "Itu, kita, ya?" Raina menoleh. "Ya." Bayu tersenyum. "Kalau begitu, ayo lanjutkan. Masih banyak kanvas kosong yang harus kita isi." Dan di malam penuh bintang itu, 2 jiwa yang sama-sama patah, perlahan membangun rumah dari reruntuhan. Bukan rumah batu, tapi rumah yang dibangun dari kepercayaan, perjuangan, dan cinta yang tak pernah memaksa. Galeri itu kini bukan hanya tempat karya, tapi rumah dari ratusan luka, yang akhirnya berubah menjadi cahaya. Langit Jakarta sore itu tampak kelabu. Awan pekat menggantung rendah, seolah menunggu waktu untuk menumpahkan segalanya. Udara terasa lembab, dan aroma tanah basah mulai menyelinap lewat jendela studio Raina. Di halaman belakang galeri, semua orang sudah pulang. Hanya Bayu yang masih ada, merapikan kursi lipat bekas acara siang tadi. Raina berdiri di ambang pintu, memperhatikannya. Ada rasa damai yang aneh, damai yang datang setelah peperangan panjang, tapi juga rasa kosong, seperti ada lembar terakhir yang belum dituliskan. Tetesan pertama hujan jatuh. Bayu menoleh, tersenyum. Sepertinya hujan terakhir musim ini. Raina melangkah keluar, membiarkan hujan membasahi ujung jilbabnya. Ia berdiri di tengah halaman, memejamkan mata, membiarkan setiap tetes menyentuh wajahnya. Hujan itu dingin, tapi juga menghangatkan. Seperti menyapu semua debu dari jalan panjang yang baru ia tempuh. Bayu berjalan mendekat, payung hitam di tangannya. Tapi sebelum ia sempat membukanya, Raina menggeleng. "Biarkan. Aku ingin merasakannya." Bayu menatapnya beberapa detik, lalu menutup payung itu kembali. "Hari ini, aku mengakhiri banyak hal," ucap Raina pelan di tengah hujan. "Dendam, takut, semua rahasia yang membebaniku selama ini. Dan mulai sesuatu yang baru," sahut Bayu. Raina tersenyum samar. "Ya, tapi aku ingin satu janji." Bayu menatapnya dalam-dalam. "Apa saja?" Raina menarik napas. "Kalau suatu hari nanti aku goyah, kalau aku lupa bagaimana rasanya bertahan, ingatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh lagi. Jangan biarkan aku sendirian." Bayu mendekat. Hujan membasahi rambut dan bahunya. "Kalau itu janjimu padaku juga, maka aku janji. Selama aku hidup, aku akan tetap di sini. Untukmu." Hujan turun semakin deras. Gemericiknya menyatu dengan detak jantung mereka. Tak ada kata yang perlu diucapkan lagi. Raina menatap wajah Bayu. Mata itu tak pernah menghakimi, tak pernah memaksa. Mata yang dulu hadir saat semua orang pergi. Ia mengulurkan tangannya. Bayu menggenggamnya erat. Dan di bawah hujan terakhir itu, mereka berdiri. 2 orang yang dulu hancur, kini saling mengisi. 2 jiwa yang mengerti bahwa cinta bukanlah tentang melupakan luka, tapi tentang menyembuhkan luka bersama-sama. Di sudut halaman, sebuah pot bunga yang pecah dulu, saksi bisu dari malam penuh intrik, kini telah diisi tanah baru. Dari tanah itu, tunas hijau kecil mulai tumbuh. Raina menatapnya sebentar,
lalu tersenyum. Musim baru telah dimulai. Bukan di kalender, tapi di hati mereka.